Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wahyuni, Stambul 17227. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pengganti final dari mata kuliah Cloud Computing. Adapun yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu Cloud Computing. Komputasi awan atau cloud computing adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer atau komputasi dan pengembangan berbasis internet atau awan. Awan atau cloud adalah metafora dari internet, sebagaimana awan yang sering digambarkan di diagram jaringan komputer. Awan dalam cloud computing juga merupakan abstraksi dari infrastruktur kompleks yang disembunyikannya. Ia adalah suatu metode komputasi di mana kapabilitas terkait teknologi informasi disajikan sebagai suatu layanan as a service, sehingga pengguna dapat mengakses layanan internet dari dalam awan tersebut. Dia tanpa mengetahui apa yang ada di dalamnya, ahli dengannya, ataupun memiliki kendali terhadap infrastruktur teknologi yang membantunya. Di sini ada pendapat bahwa menurut sebuah makalah tahun 2008 yang dipublikasikan IEEE Internet Computing, bahwa cloud computing itu adalah suatu paradigma di mana informasi secara permanen tersimpan di server internet dan disimpan secara sementara di komputer pengguna atau klien. Termaksud di dalamnya adalah desktop, komputer, tablet, netbook, komputer tembok, handheld, sensor, monitor, dan lain-lain. Selanjutnya, ini merupakan kesimpulan dari penjelasan sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa komputasi awan atau cloud computing itu merupakan suatu konsep umum yang mencakup SaaS, Web 2.0, dan tren teknologi terbaru lain yang dikenal luas, dengan tema umum berupa ketergantungan terhadap internet untuk memberikan kebutuhan komputasi pengguna. Contohnya itu seperti misalnya Google Apps, di mana dia menyediakan aplikasi bisnis umum secara daring yang diakses melalui suatu penjajah web dengan perangkat lunak dan data yang disimpan di server. Selanjutnya adalah konsep umum dari cloud computing. Komputasi awan atau cloud computing itu mengacu pada paradigma dalam teknologi informasi, di mana komponen perangkat keras dan lunak di-outsourcing ke sistem di luar infrastruktur TI in-house. Cloud computing ini memungkinkan akses pengeditan dan pembagian data pada sumber daya terdistribusi yang terbentuk awan. Di sini ada 3 konsep umum dari suatu cloud computing. Yang pertama ada infrastruktur as a service atau disingkat dengan IaaS atau IaaS. Kedua ada platform as a service
atau PaaS atau PaaS. Ketiga, ada Software as a Service atau disingkat SaaS. Untuk penjelasannya, yang pertama adalah Infrastructure as a Service. Infrastructure as a Service itu merupakan konsep dasar yang pertama keluar, di mana implementasi IaaS ini banyak dikerjakan dalam pemakaian atau penyewaan jaringan untuk akses internet dan lainnya. Kedua, ada Platform as a Service, di mana Platform as a Service ini merupakan konsep dasar dari PaaS, ini hampir sama dengan IaaS. Hanya saja perbedaannya itu hanya terletak pada pemakaian saja, di mana kalau Platform as a Service atau PaaS dipakai dalam operating sistem dan infrastruktur pendukungnya. Ketiga, ada Software as a Service. Software as a Service yaitu konsep dasar dari cloud computing yang terbaru dan lebih utama dari konsep dasar sebelumnya, karena dibantu dengan perangkat lunak dan aplikasi khusus. Selanjutnya adalah perbedaan teknologi dari cluster, grid, dan cloud. Cluster computing itu merupakan sekumpulan komputer yang terhubung dalam satu jaringan komputer yang digunakan untuk mengerjakan suatu persoalan komputasi secara paralel dengan data yang sama. Umumnya berada pada suatu jaringan komputer tersendiri, dan setiap komputer saling mempercayai komputer lainnya, di mana penggunanya menggunakan seluruh sumber daya yang dimilikinya, dan diharapkan dapat membuat semua komputer bekerja sesibuk mungkin. Yang kedua, ada grid computing. Grid computing ini merupakan sekumpulan komputer yang terhubung satu dengan lainnya. Dia melalui internet atau jaringan yang lebih luas, di mana umumnya berada pada beberapa jaringan sendiri, dan tiap komputer atau cluster memiliki metode pengamanan sendiri, seperti sertifikat yang harus dimiliki oleh komputer cluster lainnya untuk dapat berinteraksi penggunanya menggunakan seluruh sumber daya yang dimilikinya, dan diharapkan dapat membuat semua komputer bekerja sesibuk mungkin. Ketiga, ada cloud computing. Cloud computing itu merupakan sekumpulan komputer yang terhubung satu dengan lainnya melalui internet atau suatu jaringan komputer, di mana umumnya berada pada satu jaringan sendiri, dan tiap komputer itu mempercayai komputer lainnya, di mana pengguna menggunakan sebagian dari sumber daya yang dimilikinya, dan diharapkan untuk tidak sampai membuat semua komputer bekerja dengan sibuk. Selanjutnya ada deployment models cloud computing. Di sini yang pertama ada private cloud. Private cloud itu merupakan sebuah infrastruktur cloud yang dibuat untuk penggunaan khusus oleh suatu organisasi yang terdiri dari beberapa bagian seperti unit bisnis dan lain-lain sebagainya.
Cloud ini dapat dimiliki, dikelola, dan dioperasikan oleh organisasi tersebut oleh pihak ketiga atau gabungan dari keduanya. Bisa bersifat on maupun off premise. Di sini ada contoh dan keuntungannya. Contohnya itu seperti layanan dia dari privat cloud seperti SaaS, PaaS, dan IaaS. Keuntungannya di sini data yang terjamin aman karena diolah sendiri. Selanjutnya ada community cloud. Community cloud ini itu merupakan sebuah infrastruktur cloud yang dibuat untuk penggunaan oleh lebih dari satu organisasi yang memiliki kepentingan yang sama. Misalnya itu seperti mengenai regulasi, kebijakan, dan lain-lain. Infrastruktur ini dapat dimiliki, dapat diolah, dan dapat dioperasikan oleh komunitas organisasi tersebut sendiri melalui pihak ketiga atau gabungan dari keduanya. Bisa bersifat on maupun off premise. Contohnya itu seperti operasi Linux, aplikasi-aplikasi open source. Keuntungannya di sini yang pertama adalah dapat dinikmati dengan lebih baik sesuai kebutuhan komunitas bersangkutan. Kedua, akan memberikan kontribusi berupa manfaat layanan cloud kepada masyarakat. Ketiga, dapat melakukan pekerjaan dengan cepat, lebih baik, dan terorganisasi dengan baik melalui kekuatan komunitas. Selanjutnya ada public cloud. Public cloud ini merupakan infrastruktur cloud yang terbuka dan dapat digunakan untuk umum. Siapa saja memiliki akses internet, maka dia dapat mengakses cloud ini. Contohnya seperti Gmail, Azure, Office 365, dan lain-lain. Keuntungannya di mana kita tidak perlu lagi merawat infrastruktur, platform maupun aplikasi dari penyedia layanan cloud ini. Hanya tinggal memakai secara gratis untuk public cloud dan harus membayar dahulu untuk memakai layanan cloud berbayar. Keempat, ada hybrid cloud. Ini hybrid cloud adalah gabungan dari dua atau lebih model infrastruktur cloud. Itu seperti privat, community, ataupun publik, yang tetap merupakan suatu entitas unik, namun saling terikat bersama oleh standarisasi atau kepemilikan teknologi yang memungkinkan data bisa diakses secara portable. Hybrid cloud ini biasanya menjadi solusi yang baik digunakan enterprise besar di dunia. Adapun contohnya itu seperti pemrosesan data dalam ukuran besar. Keuntungan data aman, bisa leluasa memilih bisnis mana yang berjalan di public cloud atau private cloud dengan tetap menjamin integrasi dari kedua layanan tersebut. Selanjutnya ada karakteristik cloud computing.
Karakteristik cloud computing ini ada 5. Yang pertama itu ada resource pooling. Resource pooling itu merupakan sumber daya komputasi dari penyedia cloud, di mana harus memenuhi banyak pelanggan dan bersifat dinamis, tergantung kebutuhan pelanggan. Contohnya itu seperti Google, dia itu menyediakan ratusan ribu server yang tersebar di penjuru dunia sehingga dapat melayani jutaan penggunanya. Kedua, ada Broad Network Access. Broad Network Access ini merupakan akses jaringan yang luas dan bisa diakses oleh berbagai jenis perangkat seperti smartphone, tablet, laptop, dan lain sebagainya. Contohnya itu seperti Facebook Mobile, di mana Facebook Mobile ini dapat memungkinkan kita untuk mengakses layanan Facebook, bisa melalui handphone, bisa melalui smartphone, bisa juga tablet, laptop, dan sebagainya dimanapun kita berada. Ketiga, ada on-demand self-service. On-demand or self-service ini di mana pengguna cloud, di mana dia dapat mengatur sendiri layanan yang dipakai sesuai dengan kebutuhan tanpa interaksi dari pihak penyedia layanan. Contohnya itu seperti misalnya kita menggunakan Gmail, di mana itu Gmail itu kita dapat menyimpan, memindahkan, menghapus email, dan misalnya mengirim dan sebagainya tanpa campur tangan dari penyedia cloud. Keempat, ada Measured Service. Measured Service itu merupakan sistem cloud yang menyediakan layanan yang dapat memonitor dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya terhadap layanan yang dipakai. Misalnya itu seperti tempat penyimpanan, pemrosesan, bandwidth, dan akun pengguna yang aktif, sehingga pelanggan dapat memonitor sumber daya komputasi yang dipakai secara transparan, itu antara penyedia layanan dan pelanggan. Misalnya seperti Dropbox. Di sini Dropbox kita bisa memantau space yang terpakai ataupun space yang masih kosong, mengetahui masa aktif akun kita, dan lain sebagainya. Kelima, ada Rapid Elasticity. Kapasitas layanan bersifat fleksibel tergantung kebutuhan pengguna, sehingga pengguna cloud itu dapat dengan mudah meminta menaikkan atau menurunkan kapasitas layanan sesuai kebutuhannya. Jadi, kapasitas cloud ini seolah tak terbatas dan pengguna cloud dapat memilih sesuai dengan kebutuhannya setiap saat. Misalnya itu pada Office 365, di mana Office 365 ini kita bisa dengan cepat mengubah layanan yang diinginkan dari small ke business atau sebaliknya sesuai dengan kebutuhan.
Terakhir adalah layanan cloud computing. Sini layanan cloud computing ada 3, yaitu SaaS, PaaS, dan IaaS. Di sini dapat dibedakan sesuai dengan keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari layanan cloud tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Software as a Service atau disingkat SaaS. Software as a Service itu memiliki keuntungan seperti di mana dia dalam penggunaan pengguna dapat langsung memanfaatkan layanan secara gratis atau dengan berbayar biaya sewa tanpa harus mengeluarkan investasi untuk membuat sendiri. In-house development atau memberikan lisensi yang relatif mahal. Ketersediaan dan reliabilitas aplikasi itu terjamin oleh penyedia layanan. Di mana pengguna dia hanya perlu fokus pada data miliknya sendiri. Perangkat yang dibutuhkan dan oleh pengguna juga hanya komputer dan internet. Kerugian yang didapatkan dari Software as a Service atau SaaS ini yaitu pengguna tidak memiliki kendali penuh dan atas aplikasi yang disewa, di mana pengguna tidak dapat dengan seenaknya mengubah fitur-fitur yang disediakan. Karena SaaS ini dia bersifat multi-tenant, sehingga fitur yang dibuat adalah fitur yang umum. Pada beberapa aplikasinya, kustomisasi dapat dilakukan dengan skala dan fungsi yang terbatas. Kedua, ada Platform as a Service atau PaaS, di mana platform ini dia memiliki keuntungan, yaitu pengguna dapat membuat aplikasi sendiri dengan banyak fitur yang sudah tersedia, itu seperti keamanan platform, OS, sistem database, web server, dan framework aplikasi. Pengguna dapat lebih fokus pada pengembangan aplikasinya. Fitur utama dari PaaS ini yang diupload fitur utama dari PaaS ini biasanya adalah skalabilitas yang tinggi. Ketika aplikasi yang diupload itu mulai digunakan oleh banyak user, maka secara otomatis layanan PaaS ini akan menskalakan aplikasi menjadi lebih baik dalam melayani pengguna aplikasi. Sedangkan ketika aplikasi kembali sepi, maka akan diskalakan ulang sehingga biaya yang dibayarkan benar-benar sesuai dengan yang kita gunakan saat itu. Tetapi memiliki kerugian, yaitu fitur keamanan yang disediakan oleh layanan PaaS ini adalah keamanan platform, jadi bukan keamanan aplikasi. Jadi tetap harus memperhitungkan risiko dari keamanan aplikasi kita sendiri. Terakhir, layanan cloud computing yaitu Infrastructure as a Service atau disingkat IaaS. Dia memiliki keuntungan di mana pengguna tidak perlu membeli komputer atau peralatannya secara fisik melalui pemeliharaan rutin dan
melakukan konfigurasi perangkat. Kerugiannya di mana pengguna harus terhubung ke internet untuk menggunakannya, serta jika membutuhkan penambahan sumber daya harus membutuhkan pihak penyedia layanan. Pengguna mengurus sendiri OS keamanan, aplikasi database, framework, dan lain-lain, karena yang disediakan hanya server dan jaringan. Mungkin itu dari saya tentang apa itu cloud computing dan macam-macamnya. Kesimpulannya, saat ini dengan berkembangnya teknologi, kita dapat melakukan akses internet atau melakukan berbagai aktivitas yang kita butuhkan saat sekarang ini melalui cloud computing, di mana sudah banyak layanan-layanan dari cloud computing yang dapat mempermudah kita dalam melakukan suatu kegiatan baik dalam bidang usaha dan sebagainya. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.